Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar firman-Mu. Kami minta anugerah-Mu dan kemurahan-Mu. Roh hikmat, wahyu dan pengertian turun memenuhi hidup kami mulai hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kecilin dikit. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau belajar sesuatu pagi hari ini. Dan saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini akan membuat kita semakin diubahkan seperti yang Tuhan mau. Kalau kita gak diubahkan, hidup kita gak akan memiliki dampak apa-apa. Kekristenanmu akan sama dari tahun ke tahun. Bahkan bikin masalah, bikin trouble. Tidak heran banyak orang Kristen tuh hidupnya jadi batu sandungan, gak bisa sampai garis akhir didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Ada apa ya? Tolong cepat. Amin. Ada sedikit distraction, gangguan. Harusnya gak boleh orang jalan-jalan waktu ibadah. Karena kita mesti serius sama Tuhan. Kalau hidup kita tidak serius sama Tuhan, jangan pernah engkau menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. Bagaimana gelap ketemu gelap? Hitam semua yang kelihatan giginya doang. Harusnya kita menjadi terang di serial terang. Kita memberi rasa yang berbeda. Kita memberi kehidupan yang berbeda. Harus itu. Kalau tidak, kan kita gak jauh beda dengan orang dunia. Bagaimana kita bisa memberi rasa berbeda kepada orang dunia yang kacau, awut-awutan dan berantakan? Bagaimana kita bisa menjadi terang kalau diri kita gak memancarkan terang itu? Orang gak bisa melihat Kristus yang manifestasi dalam kehidupan kita. Tidak heran dari tahun ke tahun kita tetap sama. Yang tetap sama itu kecil dikit. Itu Yesus, kita yang harus berubah dari hari ke hari. Semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karaktermu, sikapmu, tindakanmu, kelakuanmu, keputusanmu harus sama seperti Tuhan. Sepanjang tahun 2022 saya isi khotbah sepanjang tahun. Pikul salib, sangkal diri, mati daging. Prepare tahun 2022, 23, 24, 25, 26 tahun-tahun ke depan. Power, kuasa dan otoritas mengalir dalam hidup kita. Harus memberi dampak yang berbeda. Amin. Saya berdoa apa yang saya sampaikan ini agak pedih dan nyinggung perasaanmu, tapi kamu mau berubah. Amin. Tuhan mau kita berjalan setiap hari dalam kemuliaan. Tuhan mau kita ini berjalan setiap hari dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, from glory to glory. Tuhan mau kita ini berjalan setiap hari dalam pengurapan yang semakin besar, dalam hikmat yang semakin besar, dalam pengertian yang semakin besar. Apa yang terjadi? Orang melihat manifestasi Yesus dalam kehidupanmu. Amin. Ada sarapan pisang goreng kan? Kenyang. Matius 5 ayat 13. Judulnya pedih. Siap-siap pedih, benar-benar pedih. Karena untuk jadi korban mesti dipotong. Tahu gak setelah dipotong mau diapain? Digaramin. Pedih gak kira-kira? Pedih. Tapi akan membuat hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Setelah kita ngalami kehidupan kelahiran baru, kita ini milik Kristus sepenuhnya. Sepenuhnya kita ini milik Kristus. Kita tidak punya hak atas diri kita. Kita nggak punya hak atas ego kita. Kita nggak punya hak atas kemauan kita. Kita nggak punya hak apa-apa atas diri kita. Diri kita ini miliknya Kristus sepenuhnya.
Jadi segala sesuatu yang harus kita putuskan, kita omongkan, kita tindak, kita lakukan apapun harus izin Tuhan, harusnya. Tapi yang jadi masalahnya yang memimpin kita ngaku dipimpin roh, kita ngaku dipimpin oleh Tuhan, tetapi pada prakteknya kita seringkali dipimpin ego, hawa nafsu, keinginan, amarah, emosi, kedagingan, dan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini harus mendedikasikan komitmen dengan Tuhan untuk dipimpin oleh Tuhan. Hanya orang yang hidup di dalam roh, dia bisa dipimpin Roh Kudus karena jalan ngikutin Tuhan. Bagaimana kita hidup dipimpin daging mau ngikutin Tuhan? Enggak bisa. Dan caranya harus menyerahkan diri di hadapan Tuhan sepenuhnya. Katakan, menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tahu gak, kata menyerah itu ngikutin apa yang Tuhan mau, ngikutin apa yang Tuhan inginkan. Bukan jalan mau kita sendiri, bukan bertindak mau kita sendiri, tapi ngikutin step by step lah. Nggak enak rasanya. Nah, kalau hidup kekristenan kita ini nggak jadi dampak, nggak jadi berkat, nggak memberi rasa yang berbeda terhadap orang-orang yang nggak kenal Tuhan, terhadap orang-orang di sekitarmu, kamu nggak memberikan rasa, kamu garam yang nggak asin, nggak ada gunanya, diinjak, kata kitab Matius. Sekarang kita lihat di Markus pasal yang ke-9 ayat 49 sampai 50. Karena setiap orang akan digaramin dengan api. Untuk di-prepare kita menjadi terang, memiliki pengaruh, memiliki dampak, memiliki otoritas, kita harus digaramin dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, memiliki rasa. Tadi makan nasi goreng, tadi makan pisang goreng, getuk goreng dan lain sebagainya, itu ada rasanya ya. Betul apa enggak? Salah satu yang membuat rasa itu enak di lidah kita adalah garam. Bayangin kalau kita masak tanpa garam, apa yang terjadi? Hambar. Hidupmu pun juga sama. Kenapa hidupmu hambar? Jangan-jangan garammu udah gak asin lagi loh. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkanlah? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Di terjemahan bahasa Inggris itu bagus sekali. Jangan ketawa ya, my English from Tegal. Jadi kamu mesti paham. For everyone shall be salted with a fire, and every sacrifice shall be salted with salt. Setiap persembahan korban itu harus digarami supaya korban itu berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita pun juga sama. Kalau engkau ingin memiliki dampak dan otoritas yang powerful dalam hidupmu, engkau ingin memiliki kuasa yang powerful dalam hidupmu, engkau harus mengalami proses yang diizinkan Tuhan dalam segala hal. Karena Alkitab katakan di Yesaya pasal yang ke-61 ayat 1 dan 2, Yesaya 6:43, nanti kita lari ke sana. Yesaya 43 ayat 21, perhatikan baik-baik. Yesaya 43 ayat 21. Umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Tujuan Tuhan itu loh, panggil kita menjadi orang percaya itu menjadi orang yang merepresentasikan perbuatan kerajaan Allah di muka bumi, menjadi orang yang memanifestasikan tindakan Allah di muka bumi ini. Hari ini setan juga butuh manusia untuk memanifestasikan pekerjaannya. Dia butuh, karena dia roh, dia butuh manusia, makanya dirasukin kan. Ada orang-orang yang melakukan kejahatan, jahat, sadis, di baliknya adalah pekerjaan roh jahat itu. Tuhan pun juga sama, hari ini butuh kita orang percaya untuk memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Katakan amin. Kenapa kok kita harus dipenuhi Roh Kudus? Kenapa kok kita mesti belajar firman? Kenapa kok kita mesti ngikutin Tuhan? Tujuannya hidup kita ini memiliki dampak di luaran sana. Manifestasi Tuhan itu mengalir melalui sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Makanya untuk sampai ke sana Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Sekarang hari ini
Yang memancar dalam hidupmu itu apa? Kehidupan atau kematian? Cek hatimu masing-masing. Harusnya yang memancar itu kehidupan yang powerful. Di mana di situ ada kekeringan, di mana di situ ada kehancuran, ada kamu digarami. Orang bisa menikmati kuasa Tuhan manifestasinya melalui kehidupan kita. Amin. Lihat saya sekarang. Kalau tidak, harusnya jatah yang Tuhan berikan akan sampai kepadamu. Harusnya kita sampai garis akhir, finish well, finish strong. Tapi karena melihat model yang gak mau dibentuk, gak mau diproses, engkau gak akan dapat apa-apa. Umat yang kubentuk akan memberitakan kemasuranku, yang bentuk Tuhan. Lewat apa? Setiap kejadian yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita, dan terutama yang gak enak itu. Pernah ngalami? Saya sering ngalami. Ternyata diizinkan Tuhan untuk meremukkan semua kedagingan dan keinginan yang gak sejalan dengan Tuhan. Tujuannya satu, supaya kita memberitakan kemasurannya. Amin. Makanya kalau ngadepin masa-masa yang gak enak, masa-masa sulit, saya ngalamin itu. Bagaimana kita ngalami kesusahan 5 tahun, berat perjalanan hidup kita. Saya pikir sudah selesai, belum. Bahkan nyawa saya hampir selesai. Sakit, nggak bisa jalan selama 11 hari. Saya ngelihat embok-embok jalan, saya pikir kok bisa berdiri dengan 2 kakinya. Saya ngelihat tukang bangunan jalan, kok dia masih sehat. Saya ngiri. Saya ngelihat hamba Tuhan khotbah, suaminya Bu Nita Setiawan itu khotbah. Dia bisa jalan-jalan. Tuhan, apa aku bisa jalan seperti ini? Ternyata itu diizinkan Tuhan loh, membentuk yang di saya, di dalam sini loh. Tujuannya satu, supaya saya bisa tetap jalan seperti yang Dia mau. Makanya kalau apapun yang terjadi dalam hidupmu ya, konflik dengan siapapun, ribut dengan siapapun, berselisih paham dengan siapapun, harus izinkan Tuhan. Dari setiap perkara yang kamu hadapi dengan siapapun orangnya, izinkan Tuhan bicara dalam hatimu. Karena Tuhan mau hatimu lebih dari apapun. Tuhan gak mau khotbah saya, gak tertarik dengan khotbah saya. Tuhan gak tertarik dengan urapan-urapan datangnya dari Tuhan. Tuhan gak tertarik dengan semua pelayanan saya. Tapi Tuhan tertarik dengan isi hati saya. Makanya hati lo yang seringkali diurusin Tuhan. Tahu gak? Dibentuknya lihat setiap proses yang gak enak tadi loh. Tujuannya satu, memberitakan kemasurannya. Bagaimana hidupmu memberitakan kemasurannya kalau trouble terus? Betul apa enggak? Bagaimana hidupmu memberitakan kemasurannya kalau jadi anak Kristen bayi terus? Ini saya pernah sampaikan, Kristen bayi, cucu terus minumnya, cucu. Itu di retreat beberapa tahun yang lalu di Camp David itu. Gampang tersinggung, gampang marah, gampang ngamuan, gampang sakit hatian. Kata orang Jawa, gampang purian. Kamu belum lulus dalam proses ini, engkau akan ngulang terus sampai lulus. Karena Tuhan izinkan itu terjadi untuk membentuk hidupmu. Ada orang yang hidupnya tidak kudus, berzina. Selama engkau gak menang dari itu, engkau akan dibawa dalam proses itu loh, sampai kamu mengalami kemenangan. Baru nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Ada yang kelemahannya apa? Khawatir. Ada itu orang khawatir, cemas, bingung itu sampai dia stres. Dan ketika dia stres sampai nafasnya sesek. Kita ketemu itu waktu di terapi. Sampai dia gemetaran, lemes badannya. Kekhawatiran, kecemasan menguasai dia. Kalau orang nggak bisa menang dari area situ, kita akan terus diproses di situ. Amin. Setiap kita ini punya kelemahan yang banyak. Saya ini punya kelemahan banyak sekali. Kalau nggak percaya tanya istri saya. Kelemahan saya banyak sekali. Dan ketika saya datang sama Tuhan, Tuhan, izinkan aku ini sampai garis akhir berjalan dalam kemenangan.
Dan aku izinkan Engkau membentuk yang di dalamku ini. Nah, ketika kita ini ngobrol bareng di gereja seperti ini, datang ibadah, semuanya kan kelihatan everything is okay kan? Baik-baik saja, kamu bisa ganteng-ganteng, kamu cantik-cantik, kamu manis semua. Tapi aslinya kamu akan kelihatan waktu kamu dijepit, ditekan. Reaksi yang keluar dari mulutmu membuktikan kamu bayi atau dewasa secara rohani. Kamu layak dipercayakan sesuatu yang gede apa tidak? Amin. Kalau kita ingin memberi dampak dalam dunia yang gelap ini, yang di dalammu harus beres dulu. Kalau enggak, nothing. Kita pelajari semua tokoh di dalam Alkitab ini. Sebut saja namanya, tokohnya siapa. Mereka adalah orang yang mengalami proses peremukan. Mereka adalah orang-orang yang mengalami kematian demi kematian. A die 1,000 death. Kematian sampai ke 1000 kali. Mati terhadap diri sendiri, mati terhadap ego, mati terhadap hawa nafsu, mati terhadap semua yang memuaskan dirinya dan diserahin ke Tuhan. Amin. Lihat saya. Baru engkau akan berjalan dalam terang dan kemuliaan. Ternyata Tuhan kamu beresin hati kita kan? Katakan, Tuhan mau hati saya kurang kencang, lebih dari apapun. Dan hati ini harus dijaga. Dalam kitab Matius dijelaskan, dari hati segala timbul segala pikiran jahat dan lain sebagainya. Tapi yang bahasa aslinya itu disebutnya kardia. Sebenarnya bukan dalam hati, di dalam jiwa kita tepatnya. Karena manusia ada 3 bagian: roh, jiwa, dan tubuh. Rohmu itu diperbarui waktu kamu mengalami kelahiran baru itu. Persis seperti Tuhan ketika mengalami kelahiran baru. Tapi jiwamu, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu itu masih manusia lama yang harus diproses. Ini loh yang harus kita ngikutin Tuhan mau, bukan ngikutin mau kita. Ini loh yang di area sini loh yang kita harus taklukkan. Di area sinilah kita harus mengalami kemenangan. Dan di area sinilah setan selalu bicara dan jebak kita, sehingga kita terseret jatuh dalam perbuatan daging. Do you mudeng or not ini? Ngikutin saya enggak ini? Ngerti apa enggak? Coba batuk dulu. Luar biasa ini orang-orang yang pinter. Di area inilah yang Tuhan mau beresin. Dan caranya beresin lewat masalah. Makanya di Petrus katakan, kalau ngadepin masalah suruh ngapain? Suruh ngapain? Coba kanan kiri toleh sambil nyengir sedikit dengan senyum yang paling indah sepanjang masa. Bagaimana kita dalam kondisi tertekan suruh tersenyum? Bisa nggak? Dalam kondisi jengkel kamu suruh senyum, bisa nggak? Dalam kondisi ditipu bisnis sama orang, terus ketemu orang ya, suruh bilang Tuhan berkatin kamu, bisa nggak? Berat nggak? Karena Alkitab katakan kan, ada orang membenci kamu, suruh ngapain? Terus suruh kirim kue, kirim makanan, memberkati itu hanya Tuhan berkati ya. Berkati itu real berkati loh. Di kitab Amsal katakan kalau seterumu lapar suruh kasih ngapain? Digebukin, ditempeleng, dihajar, dikutukin, harus diapain? Memberi makan, enjoy. Tapi masalahnya dagingmu ngapain? Berontak nggak? Teriak nggak? Di area inilah yang kita harus matikan. Nah, area ini mati, kemuliaan Tuhan akan mancar dalam hidupmu. Powerful. Makanya kita harus enjoy dan selalu berbahagia. Ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku.
Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin. Senyum dulu kanan kirinya. Aku waris, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku memuji sebenarnya lebih enak tersenyum atau marah. Tapi kita sukanya kalau terima hal nggak enak, biasanya kita ngapain? Bilang, saya mulai sekarang mau senyum. Lah disuruh senyum kok senyum dulu, ketawa yang ha gitu. Enjoy bilang. Nih Pak Tri nih. Kalau ngelihat istrimu bermuram durja, apa hatimu kira-kira? Seneng atau sumpek? Tapi kalau ngelihat cerah, cantik itu kan manis kan? Coba lihat senyumnya. Pak Amun suka ngelihat Bu Murni yang penuh ceria, sayang, cinta, negeri, rayon, pol, kelaku, atau pilih mana? Pilih senyum dan bahagia kan? Yang jadi masalahnya seringkali respon kita itu salah lah. Respon kita menentukan masa depan kita. Responmu akan menentukan kamu tuh lulus proses apa enggak. Responmu akan membuat kamu tuh ngalami promosi apa tidak. Responmu akan memberi pengaruh atas hidupmu. Sebab perjalanan kekristenan kita itu setiap hari kita seperti nulis buku sejarah yang suatu hari akan dilihat orang, akan dikenang orang, akan diperhatikan orang. Setiap hari kita melangkah seperti apa? Setiap hari kita berjalan mewarnai hidup kita itu seperti apa? Penuh warna-warni, taram-temaram, gelap, abu-abu, atau enggak jelas, atau isinya fata morgana. Tergantung bagaimana kita menulisnya. Harusnya setiap hari kita tulis. Kata kita Korintus katakan from glory to glory, diubahkan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Kita nulis penuh cinta, penuh kasih, penuh pengurapan, penuh hikmat, penuh pengertian, penuh pengendalian diri, penuh penguasaan diri. Apa yang terjadi? Kan orang yang dipimpin oleh Roh akhirnya hidupnya memanifestasikan dari buah Roh Kudus itu sendiri. Di Galatia 6 ayat 22. Itu harusnya terjadi loh dalam hidup kita. Dan itu terjadi, itu buah akan muncul lewat namanya permukaan. Kematian daging. Kalau tidak, nothing. Tidak akan terjadi apa-apa.
Dari tahun ke tahun akan tetap sama. Harus ambil keputusan pulang dari sini. Saya mau jalan dipimpin oleh Tuhan. Saya mau jalan mati daging setiap hari. Saya mau jalan nyenengin hati Tuhan. Saya mau jalan setiap hari hidup dalam pengurapan anugerah dan kemenangan. Amin. Firman-Nya agak tajam, dan saya berdoa supaya hidupmu setiap hari dipenuhi Roh Kudus. Karena kekristenan tanpa dipenuhi Roh Kudus, kamu masuk dalam medan peperangan tanpa senjata, tapi kamu hanya pakai baju dengan telanjang dada, tanpa perlindungan. Hidup tanpa dipenuhi Roh Kudus tidak akan memiliki dampak apa-apa dalam dunia yang gelap ini. Nanti Bapak Ibu PR-nya baca di seluruh kitab Kisah Para Rasul. Sebelumnya mereka nggak memiliki dampak apa-apa. Para rasul, para muridnya Yesus nggak memiliki dampak apa-apa. Tapi ketika mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, apa yang terjadi? Powerful. Petrus yang tukang ngomel, marah-marah, potong telinganya hamba imam besar, potong karena emosian, paling gede sendiri ngomongnya, sombong angkuh dan lain sebagainya. Ketika dipenuhi Roh Kudus. Dulunya Petrus tukang nyangkal. Sekali ngomong 3.000 orang bertobat. Sekali ngomong 5.000 orang bertobat. Powerful. Yesaya adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Semua orang-orang yang tertulis namanya di dalam Alkitab hidup dipenuhi Roh Kudus. Tidak heran dia dipimpin Roh Kudus. Paulus sampai ngomong beginilah, aku ini menjadi tawanan roh. Tahu nggak artinya tawanan roh? Dia ngikutin apa yang Roh Kudus mau. Bahwa dikatakan, aku menjadi tawanan roh, aku disuruh ke kota lain, aku mau ke kota lain, tapi Roh Kudus bilang lain. Dia balik lagi ke Yerusalem. Ternyata di Yerusalem apa yang terjadi? Sengsara dan penderitaan menunggu aku. Dia tetap jalan. Ujungnya kita lihat, Paulus punya power namanya, terkenal di seluruh jagat raya. Dari orang yang mati, orang yang hidup sekarang, dari orang yang datang, tahu siapa Paulus. Orang yang mencintai Tuhan lebih dari apapun. Orang mau pingin kenal kamu seperti apa? Orang mau kenang kamu seperti apa? Ketika sebut namamu, orang di luaran sana pingin dengar cerita tentang apa dalam hidupmu. Harusnya orang mengenang dia adalah orang yang berjalan bersama Tuhan. Kita sebut namanya Yusuf adalah orang yang disertai Tuhan. Apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Betul apa enggak? Kita kenang namanya Daud. Dia adalah the man after my own heart. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Kita sebut namanya Musa siapa? Kita kenal dia lewat perjalanan hidupnya. Amin. Kan harusnya orang sebut namamu saja dia tahu loh, ini orang hebat nih. Hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Tuhan. Ini orang yang sungguh-sungguh hidupnya. Orang sebut namanya Renaldi, jangan tanya. Permainan keyboardnya penuh urapan nih. Pegang satu chord saja orang pada rebah dilawat Tuhan karena hadiratnya begitu kuat. Amin dong. Amin. Harusnya kan seperti itu. Kok pada nggak ikut ibadah, pada kemana semua itu? Yang lain makan. Hah? Ternyata lebih penting ngopi daripada dengar firman ya. Karena firmannya menyakitkan dan pedih. Orang suatu hari, generasi yang akan datang akan mengenang kita seperti apa loh. Orang suatu hari akan mengingat-ingat kita seperti apa yang hari ini kita kerjakan dan kita lakukan. Amin. Saya ingin suatu hari generasi yang akan datang ketika saya sudah meninggal nanti mengenang Peter Guntur adalah orang yang berjalan dalam hadirat Tuhan. Orang yang baik, orang yang mencintai Tuhan, orang yang berkenan di hadapan Tuhan.
Saya ingin meninggalkan jejak. Karena langkah orang benar itu meninggalkan jejak. Pengurapan, hikmat, pengertian, pengendalian diri, penguasaan diri. Orang yang melihat jejak kita, mereka dijamah Tuhan, mereka dilawat Tuhan, mereka diubahkan Tuhan. Harusnya seperti itu. Amin. Harus mengalami kepenuhan Roh Kudus, baru engkau memberikan dampak. Alkitab katakan, jika Roh Kudus turun ke atas kamu, akan memberi kuasa dan otoritas. Mau ngapain kuasa otoritas? Menjadi saksi. Menjadi saksi itu seperti apa? Memberi rasa yang berbeda kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Memberi rasa yang berbeda ketika orang-orang sudah remuk hati. Harus. Pengalaman kepenuhan Roh Kudus adalah pengalaman setiap hari loh. Setiap hari dipenuhi Roh Kudus. Makanya penting sekali ini. Setiap orang harus memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Setiap orang harus memiliki hubungan keintiman yang dalam dengan Tuhan. Kalau hubunganmu gak benar sama Tuhan, hubunganmu sama orang lain gak benar. Kalau hubunganmu dengan Tuhan gak beres, jangan pernah berharap kamu akan menjadi dampak, jadi trouble nanti. Yesaya 61, Roh Tuhan Allah ada padaku. Ini Yesaya, orang dipenuhi Roh Kudus dia. Oleh karena Tuhan mengurapi aku. Kalau Roh Kudus memenuhi hidupmu, engkau jadi orang yang urapan, memiliki hikmat, pengertian, dan penguasaan diri. Hidupmu berjalan dalam kesucian dan perkenanan Tuhan. Bukan hidup maumu sendiri, bukan jalan ngikutin maumu sendiri. Ia telah mengutus aku dan menyampaikan kabar baik. Baru bisa dipercayakan menyampaikan kabar baik. Bagaimana kita menyampaikan kabar baik kalau di dalammu isinya busuk semua? Kabar apa yang kamu beritakan? Tapi perhatikan, lihat saya sekarang, lihat saya. Orang itu tergantung dari apa yang dia dengar. Karena telinga kita ini pintu gerbang, mata kita ini pintu gerbang. Semua informasi, semua apapun itu masuknya lewat mata dan lewat telinga. Harusnya kita saring. Kalau kita nggak saring, semuanya kita terima. Dan terutama kalau terima beritanya busuk, beritanya jelek, nanti yang keluar pun juga berita busuk dan jelek. Pengen tahu aslimu apa? Cek, rekam. Dalam satu hari kamu lebih banyak ngomong tentang apa? Itulah membuktikan isi hatimu apa. Makanya Alkitab katakan, jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Karena kalau kita ingin lihat ya, dari dalam hati orang harusnya memancarkan kehidupan. Harusnya dari hati orang itu nanti keluar tuh perkataan, karena perkataan itu berasalnya dari hati. Tergantung ya hati kita isinya apa. Makanya Alkitab seringkali katakan, jangan lupa kau merenungkan kitab Taurat ini siang dan malam. Yosua katakan, jangan lupa kau memperkatakan kitab Taurat siang dan malam. Supaya apa? Kamu kasih makan manusia rohmu. Hidupmu takluk kepada firman, tunduk kepada firman, baru yang manifestasi keluar adalah kebenaran melalui sikap, tindakan, dan perbuatan. Tuhan memang melihat hati, tetapi orang di sekitarmu adalah melihat kelakuanmu, sikap, dan tindakan. Betul apa enggak? Katakan amin. Kurang kencang. Ntar lagi makan siang, susah pusing. Ada kekuatan baru lagi. Roh Tuhan Allah padaku, oleh karena telah mengurapi, Ia mengutus aku menyampaikan kabar baik. Yang jadi masalahnya, mulutmu menyampaikan kabar apa seringkali? Kamu gampang khawatir, cemas, bingung, ngomong jelek. Kamu bukan menyampaikan kabar baik itu, kabar buruk itu. Benar apa enggak? Koreksi hatimu sendiri, selidiki sampai kedalaman batinmu. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Tuhan nanti akan bawa kita ketemu dengan orang-orang yang trouble. Di saat itulah manifestasi firman melalui hidup kita memberkati orang-orang yang sengsara ya. Orang yang mau cerai, orang yang berzina, orang yang mau gantung diri. Saya sering kali ngonselingin orang, dulu jam 2:30 pagi diteleponin orang mau bunuh diri. Ketemu orang yang
Ini beberapa tahun terakhir ngurusin orang yang digugat cerai. Di persidangan sampai hari ini masih sidang banyak sekali. Dan mereka rasanya putus asa, ditinggal selingkuh. Ekonominya bangkrut, banyak sekali. Justru ketika ada firman di dalam hidupmu, sekalipun kau tinggal di tengah hutan pun, suatu hari Tuhan angkat. Kamu ingin ngalamin promosi dan peninggian kan? Karena berjalan bersama Tuhan itu selalu naik. Selalu naik. Engkau akan naik dan tidak akan pernah turun. Itu jalan sama Tuhan. Yang membuat kita turun apa? Dosa, keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup kita. Itu yang membuat harusnya kita ini berjalan dalam kemuliaan Tuhan setiap hari dan jadi berkat bagi banyak orang. Ketika dipertemukan dengan orang sengsara itu harusnya diberkati melalui kita. Karena kita memilih melakukan hal jahat, orang itu gak jadi diberkatin. Tahu gak Bapak Ibu, kita ini adalah orang yang memiliki pengaruh yang powerful sekali. Memiliki pengaruh. Dengan hidup kita ini harusnya banyak orang diselamatkan. Karena kita adalah orang penting. Katakan, saya orang penting. Saya orang diurapi. Saya orang dipilih Tuhan. Ketika Bapak Ibu memilih hidup takut akan Tuhan, berjalan dalam kebenaran, membangun keintiman dengan Tuhan, nanti Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang trouble. Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang masalah. Dan orang-orang yang masalah itu, ketika ketemu kamu, dia diberkati, bisa dipulihkan Tuhan. Amin. Tapi kalau hidupmu ngaco, harusnya banyak orang diselamatkan, banyak orang dipulihkan. Tapi karena hidupmu ngawur dan gak jadi berkat, apa yang terjadi? Orang itu tambah hancur, orang itu tambah berantakan. Jadi ngerti betapa pentingnya hidupmu buat generasi yang akan datang. Pak, aku ini sopo, Pak, aku ini hanya ibu rumah tangga. Tapi kalau kamu berjalan bersama Tuhan, banyak orang akan diberkati melalui hidupmu. Amin. Katakan amin. Diberkati apa enggak ini? Batuk dulu yang diberkati. Biasa, ambil aku minum sendiri ya. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Kenapa kau bisa merawat orang remuk hati? Karena kita powerful dan kuat. Tapi kalau kamu rapuh, kamu sedih, kamu merana, kamu stres, bingung, kacau, berantakan, bagaimana kamu bisa merawat orang yang remuk hati? Bisa enggak? Tidak bisa. Saya tidak akan bisa memberi apa yang saya tidak punya. Saya punya tepung, saya punya minyak, saya punya pisang. Saya bisa kasih Bapak Ibu pisang goreng. Betul apa enggak? Kalau saya nggak punya tepung, saya nggak punya minyak, saya nggak punya pisang, bisa saya kasih pisang goreng. Ngomong doang kan? Angan-angan kan? Janji palsu kan? Sama dengan hidupmu. Kamu tidak akan bisa memberi kepada orang lain dengan apa yang kamu tidak miliki lah. Katakan yes. Saya ngerti ini. Ngerti apa enggak? Kita tidak bisa kasih orang lain apa yang kita tidak bisa miliki. Tidak miliki. Kamu punya damai sejahtera, kamu punya hikmat, kamu punya pengertian, dan kamu dipenuhi Roh Kudus baru. Hidupmu memberi dampak kepada orang dunia yang gelap ini. Kalau tidak, kamu mengharap seperti nyanyi tadi sebelum ibadah, kita nyanyi, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Terus kamu ngomong begitu. Hidupmu ngawur, hidupmu berantakan, kamu gak membangun keintiman dengan Tuhan. Saya matamu berubah jadi biru, tidak akan terjadi apa-apa. Nah, makanya dibutuhkan hati ini loh. Hati yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu
dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan